Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Pengatur waktu penanda acara nugus kuring devi hormat wabil khusus guru urang sadayana selaku pimpinan pondok pesantren Riyadul Muta'allimin kersana. Alhamdulillah semakin putih, semakin bersih, semakin ganteng. Sebagai nambahan amplop. Doakeun mudah-mudahan ya pun lanceuk guru urang sadayana sing panjangkeun yuswan. Sing ditambi-tambi berkah manfaat ilmuna. Turunan-turunanana sing saleh salehah. Sing mampu neraskeun perjuanganana. Harta milik rezeki nu dikorbankeun ku mantenna khusus kanggo ngagungkeun Rasulullah SAW di dalam ieu sing jantan wasilah tabungan anjeunana sampeureuun di yaumil mahsyar nu bakal ditukerkeun di payunan Rasulullah sareng hiji tiket nu disebat syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimin ulama, para kiai, para habaib, guru-guru urang sadayana nu sami nampahati di Allah mubarakah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus aparatur pemerintah setempat, baik dari tingkat muspida, dari tingkat trivika, tingkat trivida desa, khusus yang ada di lingkungan Purwakarta, baik sipil, TNI, Polri yang saya hormati dan insya Allah dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para dzurriyyah-dzurriyyahnya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir sebagai pecinta dan perindu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahagia kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mana buktinya kebahagiaan kita setiap bulan Rajab, Maulid, Muharram selalu kita gebiarkan syiarnya agama Rasulullah SAW. Selalu kita agungkan setiap saat, bahkan nama beliau selalu kita sebut-sebut. Ketika kita sholat disebut-sebut, bahkan kalau nggak bawa-bawa nama beliau Rasulullah SAW, sholat kita nggak diterima. Kita jadi umatnya, begitu bangga, begitu bahagia kita jadi umatnya. Kenapa? Dibandingkan dengan orang-orang lain di luar Islam, maaf, kita umat Islam menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah. Kita menjadi umat yang paling beruntung di hadapan Allah. Ada satu riwayat, satu sejarah, cerita ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Hadawi Abbas manggil 3 tokoh agama, pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, dan pemimpin Islam. Pada waktu itu pemimpin Islam diwakili langsung oleh pemimpin Islam yang bernama Al-Imam Muhammad Abduh. Ini tiga pemimpin ini datang membawa jemaahnya masing-masing. Menurut bogotoh lah.
Bawa jemaah masing-masing. Sudah kumpul di istana, kata Gubernur Mesir Hadawi Abbas, sengaja kalian saya undang, saya punya permasalahan yang belum terpecahkan. Ini ketiga tokoh agama ini terperanjat, balik nanya, masalah apa Gubernur? Kata pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, termasuk ulama Muhammad Abduh, masalahnya cuma satu, kata Gubernur Mesir. Apa masalahnya? Menurut kalian bertiga, kira-kiranya siapa sih yang pantas masuk surga? Dia pertanyaan fatal. Siapa yang pantas masuk surga? Coba pendeta Kristen tolong maju, komentar duluan. Ternyata pendeta Kristen mundur, nggak mau. Kata pendeta Nasrani, saya nanti belakangan aja. Tuh pendeta Yahudi nunjuk sama pendeta Yahudi, akhirnya ditunjuk juga oleh Gubernur Mesir Hadawi Abbas. Coba pendeta Yahudi maju, bagaimana komentar anda, siapa yang pantas masuk surga? Sama pendeta Yahudi pun mundur, enggak, nanti saya belakangan. Tuh pemimpin Islam aja Muhammad Abduh. Akhirnya Imam Muhammad Abduh yang dipanggil. Ya Imam Muhammad Abduh, Anda siap berkomentar? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh dengan penuh keberanian, siap, saya yang komentar duluan. Maju Imam Muhammad Abduh. Masalahnya apa tadi Gubernur? Kata Hadawi Abbas, menurut anda, hei Imam Muhammad Abduh, siapa yang pantas masuk surga? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh. Begini jawaban Imam Muhammad Abduh, jelas, tegas. Kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Nasrani Kristen dimasukin oleh Allah ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Ini pendeta Kristen langsung berdiri, interupsi Gubernur. Pas dina sidang wae, pada sidang loba interupsi, loba anak itu. Padahal eta amplop geus aya dina meja, interupsi teh. Padahal eta isi amplop geus asup eta kana rekening marane. Cicing, aing cenah. Kunaon dibahas sabab aing tara kabagian. Tara kabagian komisi. Padahal kuring oge anggota dewan gitu. DKM, Dewan Keluarga Masjid. Oh, uang gaji. Tanya jadi pohon lebih kemana tadi? Kata Gubernur Mesir, kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Kristen dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Pendeta Kristen protes. Interupsi Gubernur. Interupsi apa? Saya mau protes. Silakan protes. Hai Imam Muhammad Abduh, apa sebabnya kalau Kristen dimasukin ke dalam surga, umat Islam ikut masuk surga? Apa alasannya? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh dengan tegas. Alasannya, kalau Kristen dimasukin oleh Allah ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam ikut masuk surga. Sebab kami umat Islam iman terhadap Nabi Isa alaihi salam. Diam pendeta Kristen, tidak bisa menghujah lagi. Satu. Yang kedua, kata Imam Muhammad Abduh, sekarang kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam pun ikut masuk surga. Giliran Yahudi molotov. Benar-benar licik ya Muhammad Abduh, hanya mimi luwai ya. Pengen ngikut terus ke surga. Muhammad Abduh, apa alasannya? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam ikut masuk surga. Alasannya, sebab kami umat Islam iman terhadap Nabi Musa alaihi salam. Diam Yahudi begitu. Dilanjutkan oleh Imam Muhammad Abduh, tapi sorry, kata Imam Muhammad Abduh, tapi maaf. Ini kedua pendeta sama jemaatnya pada bengong, kayak naudi Muhammad Abduh. Tapi maaf, kata Gubernur, maaf apa Imam Muhammad Abduh? Maaf, kalau seandainya kami umat Islam yang dimasukin oleh Allah ke dalam surga, Yahudi, Nasrani tidak ikut masuk surga. Molotot dua nana. Cek yang licik-licik ya Abduh.
Giliran manehna aya bagian giliran urang asup manehna mimilu asup ka surga. Tapi giliran manehna ka surga aing teu dibawa. Ieu dua pendeta protes. Maaf Muhammad Abduh, maaf Bapak, jangan lecek Muhammad Abduh. Giliran kami yang diputus masuk surga, Islam ikut masuk surga. Tapi kenapa giliran Islam yang masuk surga, Yahudi, Nasrani tidak masuk surga? Apa alasannya? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau kami dimasukin ke dalam surga umat Islam semuanya, Yahudi, Nasrani tidak ikut masuk surga. Alasannya sebab Yahudi, Nasrani tidak beriman, tidak mencintai, tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Takbir. Kudu kenceng takbirnya ini molel. Supaya diberi takbir mah langsung moreja berkat. Batur takbir berkat aing can meurang. Ini ulah mihelan mubalik. Mubalik can dibeure. Tapi ketinggalan dia kardus di bawah ketan tapi punten abdi tadi meriksa dapur A tadi aya ngaranna Asep Mubarok berarti jatah aing aya. Subhanallah, bangga kita jadi umat Islam, alhamdulillah. Senang kita jadi umat Islam, alhamdulillah. Betul? Betul. Saya yakin ibu bapak datang ke sini semuanya maaf meninggalkan kegiatan ibu dan bapak di rumah, rela meninggalkan aktivitas ibu dan bapak di rumah, datang ke sini jauh-jauh maaf karena cinta sama Rasulullah. Betul? Betul nggak? Mudah-mudahan cinta kita terbalas. Karena sesuatu yang paling indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Cicing engkel masak seperti itu. I love you. You love me. Yap me lu. Ini lu baik. I love you full. Jawab apa tuh? Ulah ayah salah kisah. Ini I love you full. Iya amit-amit. Aing salah macam wirid sudah. Senang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya iyalah, karena Nabi Muhammad Nabi kita paling sempurna, betul nggak? Jujur, betul nggak? Yakin? Yakin bahwa Nabi Muhammad manusia paling sempurna. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu. Ayo bawa nyanyi ini maksakeun di luar. Nya kadeul ompongna. Kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku. Bukan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cinta. Nabi Muhammad, janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima amplop. Tilu poe aing ngapalkeun lagu eta. Kabejat kaseter bolak-balik wae. Kira aku teu digantian wae. Cek
tega ketimbang kaset 5.000 banyak main 5.000 sawiosa asal 5.000 nah harga batu. Ya kan lamun beli batu mau anyar mau bagus coba deh 1.000 itu berarti juta mau 5.000 cicil gue mau balik amplop kemain weh. Ya Allah bohong lah mau balik jenuh bohong matre maaf mau balik ceramah kemana-mana diberi gratis manyun balik jujur tah mau balik di detak genut tak gitu bahwa Budiman alhamdulillah beliau seorang polisi dari Polres Purwakarta. Beliau juga alhamdulillah mengangkat Polres Purwakarta menjadi mubalik kemana-mana. Alhamdulillah makanya Kapolres Manyar wayana perhatikan ya Budiman ya. Ya, baru angkat jadi jenderal lah tuh. Polres nyodok aja. Alhamdulillah kamari umroh jengkuring bareng alhamdulillah. Panggalakna di Mekah. Polisi-polisi Mekah dicarekan. Cukring bah tong galak eta polisi aing ge polisi. Bener. Udah cicing di tempat di dekat Masjidil Haram di hadap Ka'bah diusir ke polisi. Cek Bang Budiman, naon sia? Polisi ulang datang nyambung bahasa. Cek polisi Mekah di haram haji roh. Ilah hadarati. Ilah hadarati. Langsung lain dijiwir Budiman ngeser ngerakeun aing ah. Ya Allah. Cek polisi, anak askar cek polisi. Dijawab, I am police Indonesia. Ngajawabnya bahasa Inggris, satu tuh nyambung deh lah. Budiman tak, yang gara-gara we main. Tapi alhamdulillah, naon keluar biasa anak-anak, loba keanehan manehna mah. Keanehan anak, batur loba nu hayang dipoto jeung manehna. Aneh. Orang Afrika, orang hidung. Tewas Budiman. Foto. Budiman jadi laku kieu di dia. Ya Allah ya Rabbana. Kemarin ke Turki heula, di Turki ngomong bahasa ting naon. Teu nyambung jeung orang Turki. Insyaallah tahun payun berangkat teh jeung Simkuring ke Mesir kaping 15 Februari 2019. Insyaallah ziarah ka Imam Syafi'i, Imam Wafi, Imam Zakaria Ansori sareng Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan sing dileutikeun awakna. Karunya belum wah geus dibejaan Budiman nyatu eureuna ameh teu gede teuing beuteuh di Masjid Nabawi diomongan ulah nyatu wae nya siap datang ke restoran beak deui ku maneh teling-eling doakan sing sehat amin. Alhamdulillah ya mau balik pos mobil ya alhamdulillah pada komplit semuanya alhamdulillah kumpul ya guru-guru alhamdulillah ya pos mobil forum silaturahmi mau balik di Indonesia alhamdulillah gitu tadi nabi kemana tadi kita bangga jadi umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita umat Islam umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan kemuliaan kita umat Islam, umatnya akhir zaman ini sudah disebut-sebut dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa sudah menyebut-nyebut umat Nabi akhir zaman dibangga-bangga. Satu perjalanan Rasulullah ketika Isra naik ke Masjidil Aqsa, naik mana ke langit pertama, dipertemukan Nabi dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Rasul bertemu dengan Nabi Adam, ini Nabi Adam muji sama Rasulullah, ya Muhammad anta khairun nas. Muhammad, engkaulah sebaik-baiknya manusia. Nabi dipuji oleh Nabi Adam nggak nerima,
malah balik muji sama Nabi Adam. La bal anta ya abi khairun nas, bukan, tapi engkaulah bapakku hai Adam, sebaik-baiknya manusia. Nabi Adam nggak nerima, balik muji lagi sama Rasulullah. Rasul nggak nerima, balik muji Nabi Adam. Saling muji tapi nggak nerima. Beda dengan kita umatnya, kita mah pengennya dipuji terus. Tadi dipuji mes apa ikut tetangga nyengsol bibir. Nabi Muhammad dipuji Rasulullah, dipuji Nabi Adam nggak nerima. Balik lagi muji, engkaulah Adam, sebaik-baiknya manusia. Kata Nabi Adam, oke, kalau begitu ya Rasulullah, hai Muhammad, mana buktinya aku sebaik-baiknya manusia? Dijawab oleh Rasulullah SAW, banyak buktinya. Mana buktinya? Orang lain pengen masuk surganya Allah harus banting tulang, cari modal dulu. Kalau pengen masuk surga, modalnya apa? Amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Tapi engkau Adam belum punya apa-apa udah masuk ya, masukin surga, enteng banget, belum apa-apa masuk surga. Nah kami dengan umat kami harus masuk surga. Nah punya amal, iman dulu. Yang kedua, engkau Adam sebaik-baiknya manusia, makhluk Allah yang tidak menghormatimu, kontan Allah laknat, bahkan diusir oleh Allah dari surga. Siapa? Iblis. Hebat engkau Adam. Kata Nabi Adam, itu mah kecil ya Muhammad, masih bagus engkau Muhammad. Bahkan kata Adam, aku jangan dibandingkan dengan engkau Muhammad, bandingkan dengan umatmu akhir zaman, masih bagus umatmu. Kaget Rasul. Jadi Rasulullah, kalau setiap orang ataupun Nabi siapa saja yang menyinggung nama-nama umatnya dimuliakan, dibagus-baguskan, Rasul timbul penasaran kalau ada yang memuji umatnya. Saking cinta Rasul sama kita umatnya. Hebatnya cinta Rasul sama kita. Kalau ada yang muji umatnya, Rasul langsung penasaran. Kayak Adam, dia makin nyebut-nyebut umat kaulah lebih bagus. Nah buktinya, mana buktinya umat kaulah lebih bagus? Dijawab oleh Nabi Adam, ya Rasulullah, aku bikin dosa nggak disengaja, sampai diturunkan aku dari surga ke dunia. Aku tobat, sampai 200 tahun aku sujud di atas batu yang menghampar luas, sampai di sekeliling batu rumput-rumput hijau tumbuh subur. Kenapa? Karena tersiram setiap detik dengan air mataku ketika aku tobat. Tobat Nabi Adam 200 tahun sujud sambil baca istighfar, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna, terus dibaca, baru diterima tobatku. Setelah aku disuruh oleh Allah, ud'uni bihaqqihi, kata Allah kepada hinya di sana, kepada siapa? Nabi Muhammad. Qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, mintalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku ampunkan kehilafanmu. Karena kalau seandainya aku nggak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Subhanallah. Bertawassullah Nabi Adam. Jadi yang pertama tawasul kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Adam. Jadi salah kaprah orang nyebutkan haram tawasul, musyrik, nggak ada dari sononya katanya. Padahal Nabi Adam yang pertama tawasul kepada Rasulullah. Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabb, inni atawassalu bihadzal walad anta firli hadzal walid. Ya Allah, aku bertawasul perantara putra turunanku yang bernama Muhammad, ampunkan aku bapaknya. Maka Allah terima taubat Nabi Adam. Salah seorang ulama tafsir mengatakan bahwa tobatnya Nabi Adam bertawasul kepada Rasulullah lalu diterima tobat oleh Allah, itulah asbabun nuzul, diturunkan ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW lalu Allah terima tobatnya. Subhanallah. Tadi katanya umatku paling bagus, apa buktinya? Ya Rasulullah, kata Nabi Adam, aku bikin dosa gak disengaja, tobatnya 200 tahun baru dapat pengampunan Allah.
ternyata umatmu lebih hebat daripada aku. Hebatnya apa? Umatmu di akhir zaman bikin dosa, bukan gak disengaja, malah disengaja, malah kompak suami istri bikin dosa, tapi Allah begitu mudah mengampuni dosa-dosa umatmu. Iya, hebatlah umat Rasulullah. Nyian dosa di hara raja, tapi Allah gampang memberikan pengampunan untuk umatnya Rasulullah. Bapak ibu berangkat melangkahkan kaki kemana? Ke majelis taklim. Kata Rasulullah apa? Tuh malaikat yang malaikat rahmatnya Allah pada baca istighfar. Sahabat bertanya, kepada siapa baca istighfar? Kepada Allah. Untuk pengampunan siapa malaikat baca istighfar? Ada umatku yang lagi melangkahkan kaki dari rumahnya menuju majelis ilmu. Jadi bapak ngalengkah ke majelis taklim dibarengan ku istighfarna para malaikat. Makanya pantas cek Rasul jalan mandudai ke majelis taklim balik di pengajian bakal dihampura dosa. Amin. Dan amin amal. Amin kenceng indit henteu. Baru ayeuna amin ayeuna. Tapi engke sing sering ke pengajian. Alhamdulillah. Insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi Nuh alaihi salam muji ka umat Nabi Muhammad ketika Nabi Nuh dikasih tahu oleh malaikat bakal datang banjir bandang, lalu Nabi Nuh membuat kapal laut begitu hebat dari kayu, kapal laut besar. Umat Nabi Nuh yang beriman percaya ikut ngebantu bikin kapal laut. Setelahnya beres kata umatnya Nabi Nuh, ya Nabi Allah Nuh hebat. Hebat kenapa? Ilmumu begitu tinggi. Ilmu apa? Ilmu membuat kapal laut. Ini kan instruksimu ya Nabi Allah Nuh. Kata Nabi Nuh, kecil. Ilmuku masih rendah. Rendah gimana? Emang ada yang lebih dari engkau ya Nabi Nuh? Ada. Siapa? Ilmunya umat Nabi akhir zaman. Kita disebut umat Nabi akhir zaman. Apa kelebihannya? Nanti umat-umat akhir zaman yang tahu. Ternyata sekarang betul. Kalau Nabi Nuh bikin kapal laut dari kayu, umat akhir zaman bikin kapal laut dari besi. Kapal selam. Betul. Lebih canggih lagi. Disebut umat Nabi akhir zaman. Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman ngobrol dengan burung Hud, kata umatnya Nabi Sulaiman, hebat Nabi Sulaiman. Kenapa? Engkau bisa bicara dengan burung, begitu tinggi ilmu engkau ya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kecil. Ilmu aku belum ada apa-apanya. Dibanding siapa? Dibanding ilmunya umat Nabi akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman bukan ngobrol sama burung, tapi umat Nabi akhir zaman bisa melatih burung bisa ngomong. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Canggih umat Nabi akhir zaman, betul nggak? Iya dah. Ayam manuk bisa nyanyi, manuk di rumah bisa ngomong. Lu nak harapan imah. Tadi tamu. Tadi tamu. Goreng agak di jeruk, makan dus tuh, awak bisa nembang. Serius, swear. Mana kayu mah gitu, ngerti eta kana kardus mah. Ya di para banaku berkat aja baliknya aja. Jadi geus teu aneh. Pagi aya tamu. Mah kardus teu mawa. Buru keuring keluar buka panto. Suka teh manuk kuring nu ngomong tatangga keur nagok ngaheureuyang aing. Babet buru-buru suka teh manuk. Atuh aing reuwas eta manuk bisa nembalan mawa. Tetangga aing mah heureuyang keur nagok mawa. Ya Allah, eta mah atuh manuk brewok eta. Subhanallah. Nabi Isa menyebut-nyebut umat Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Isa membacakan kalimat kum bi'idznillah. Mayit itu hidup. Berdirilah, hidup dengan izin Allah. Si mayit hidup. Ngobrol dengan Nabi Isa. Kata umatnya, hebat engkau ya Nabi Isa. Hebat apanya? Ilmu engkau begitu tinggi. Maksudnya, itu mayit bisa hidup lagi.
Kata Nabi Isa, kecil. Kecil gimana? Ada yang lebih dari saya. Siapa? Umat Nabi akhir zaman. Siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kalau Nabi Isa membacakan kalimat kum bi'idnillah, kalau Syekh Abdul Qadir kum bi'idni, hiduplah kamu dengan izinku. Mayit hidup bangun. Subhanallah. Inilah kelebihan-kelebihan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah, betul, dibandingkan dengan umat yang lain. Ya, gara-gara apa kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan yang lain? Apa gara-gara puasa Ramadan kita? Apa gara-gara haji umroh kita? Karena umat yang lain nggak ada puasa Ramadan, umat yang lain nggak ada haji umroh. Apa gara-gara sholat kita? Karena umat yang lain nggak ada sholat 5 waktu, hanya umat Islam saja yang punya sholat 5 waktu. Yuk kita tafakur, kalau kita mulia di hadapan Allah diukur dengan sholat kita. Maaf Bu, Pak, maaf, ini buat ukuran Syekh Mubarok. Sholatnya Syekh Mubarok boro-boro nyampe ke khusyuk tumaninah aja nggak bisa. Bandingkan kualitas sholat kita dengan kualitas sholatnya Nabi Muhammad SAW, jauh. Perasaan sholat kita belum ada apa-apanya. Betul? Bukan kita seudon nama Allah, tahu diri. Kurangnya tahu diri. Boro-boro nyampe khusyuk tumaninah itu bisa. Allahu Akbar, panon tuh bisa khusyuk. Bukan ngelihat tempat sujud, malah maca sarung batur. BHS ayah dari mahal di taman wadimor wadimor guys mahal di jana atas sami Allah atas mahal ya gajah duduk ya Allah cek malaikat balajana di mana goblok. Boro-boro nyampe khusyuk tumaninah gitu bisa. Upanon geus kagoda. Yakin Bu mau di Mekah kamari. Ai Madinah naman di Madinah mah aya hijab terpisah, laki-laki perempuan ada hijab, ada terpisah tempat. Tapi kalau di Haram Mekah maaf. Apalagi kita kebagian sholat di tempat sa'i, nggak keburu ke dalam di tempat sa'i. Udah kita dapat tempat di depan kita kosong. Kita lagi sholat, datang orang, ibu-ibu, bodlek, Turki, belum harapan. Atau yang tadi husuk karena tempat sujud jadi dengar itu. Turki. Kayak nggak bayangkan roknya pasti genap meter ya. Aduh, rok gede, kuring leutik awak. Coba bayangkan lamun kuring sujud di heula. Atuh kajaring ku rok tuh. Begitu cengkat, ya poe parumis teh. Di jero rok ai. Padahal neon pepeus, dia ditanggung. Udah cicing nenek cicing. Ya urusan nomor ini. Ya Allah ya Rabbana. Keganggu panon. Masya Allah cantina irung. Makanya maaf yang punya rumah dekat masjid hati-hati ya, hargai orang yang lagi sholat di masjid. Ulah ngagoreng masak nutup para rubuh nu hasebna asup ka masjid kelohor sholat seng pedak liwat nu sholat candar mani ngelepit langsung. Aduh di jeruk limoan jengkol ngorak sambal beledang. Allah Akbar yang balaja kawaru diacah sami Allah. Sholat jadi nggak bayangkan lala bisa mawirin sholat itu irung urang macam kecil sholat oge kau nu kanggo celi kaganggu deh. Makanya rumah yang dekat masjid tolong bijaksana, waktu-waktunya sholat matiin tuh musik-musik, hargai orang yang lagi sholat.
Ya masing-masing, nggak bisa begitu. Siapa lagi yang peduli terhadap Islam? Ya orang Islam, betul nggak? Tolong hargai keperian sia ke masjid atau ke masjid tong diganggu. Nah sababna kan celino salatnya beda-beda. Celipop, celidut, celipong. Ya Allah, baturkeun salat. Allahu Akbar. Dukut masjid, blang blang blang. Tung tung tung. Langsung. Udah bakal surukan sebenarnya sholat. Preman baru insaf, preman sholat lohor ke masjid. Allah, preman baru insaf, dekat masjid rumahnya telemusik, cing 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 cing, eta preman langsung ini lagu naon aing asa-asa ya, tapi lain si Charlie bae. Salat sia naon. Celi kaganggu urang teu bisa bener. Celidut kongo. Cek malaikat sia di akhirat dibor ku aing. Eta pagawean bahaya gitu dari salat. Salat itu mah naon. Celih kaganggu teu bisa khusyuk, komol yang hanap. Makmum hari imam aki-aki, kita makmum yang hitut. Asia ngalaman lah, ngalaman sholat dahan hitut ya yo. Leungit kahusuhan hari imam aki-aki lambat. Pan jadi amak-amakan dibatalkeun nya sarokat deui digenderkeun ieu teh kuat geus nyedep kana gerbang begini amak-amakan goblok imam dibangulat deui atuh imam teh nyahoan sia rek kitu tolong bisa beuleun bertahan da nyaah sarokat deui Allahu Akbar eta ruku menika ngepot bujur dasieun ngabelenge sujud bikin nilep eta bujur bertahan nahan hitung bari tahiyat mending sasampot-empotan dar imam dihareup assalam juker nembak masya Allah geus riweuh deui urang mariwah. Ayo tafakur, bandingkan kualitas sholat kita dengan sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh sholat kita belum ada apa-apanya, betul. Sujud Rasulullah sampai basah sajadah. Kenapa? Nangis kalau sujud. Nah kita boro-boro nangis. Perasaan nggak betah dahi kita kena sajadah. Perasaan sejadah modern sekarang sajadah pakai per mental kepala kita tumpah. Subhanallah, sampai berbekas dahi Rasulullah saking lamanya sujud, bengkak kakinya saking lamanya berdiri ketika sholat. Ini hebatnya Rasulullah, jauh belum ada apa-apanya kita. Insya Allah. Kalau bukan karena sholat kita Ustaz, mungkin gara-gara puasa Ramadan ya kita jadi mulia di hadapan Allah. Coba tafakur, bandingkan kualitas puasa kita dengan puasanya Nabi Muhammad SAW. Jauh. Puasa kita belum ada apa-apanya perasaan, betul. Ramadan, boro-boro kita nyampe puasa Ramadan, nyampe khusus. Pengen nyampe khusus aja nggak bisa. Kategori puasa kita Ramadan cuma kategori puasa umum. Apa puasa umum? Cuma pinter nahan lapar haus saja. Mata kita nggak ikut puasa, bibir kita nggak ikut puasa, betul. Selama Ramadan kita berpuasa, maaf, mata kita melotot bukan betah baca Quran, betah menonton TV. Nggak batal kan Ustadz nonton TV, tergantung acaranya. Ya kan Ramadan acara TV pengajian Pak Ustadz, iya, tapi ada selingannya. Apa? Iklan.
terus iklannya, nah itu dia yang ngilangin pahala puasa. Maksudnya coba gift merawat kecantikan kulit Anda, dipapai berpuasa neleping-ping kamu hand body odol tibang iklan Pepsodent menikudu cium-cium close up. Ya ini sebel kalah lakina ini ya kuno lain aing di dinya malaku. Masya Allah, mata kita maksiat tapi nyambung Pepsodent nyambung, diliatin buat apa giginya diliatin, Rexona buat apa ketiaknya diliatin. Satu yang nggak nyambung Softtek, ya kenapa kagak diliatin? Emang kita anak-anak TK dibohongin sama iklan Softtek, cuma Softtek aja loncat tak. Nah maksudnya aing teu ngarti. Berarti Softtek jangan anu lari meunang eta. Ya Allah, saya nanya sama tetangga, Bu, Softtek buat apa sih? Ya buat nyuapin suami. Masya Allah. Suami apa maksudnya? Ya kan Pak Haji, Softtek buat perempuan. Oh, yang men. Jadi bahasa Indonesia men, bahasa agamanya bahasa Sundana kotoran, bahasa premanna si brewok udah gede. Cicing ini ya punya papua cicing eta bahasa preman eta. Iya, tetangga saya preman kerja di Jakarta 2 bulan baru pulang, rindu sama istri. Begitu rindu malamnya nggak dikasih, manyun siang-siang di depan rumahnya. Kang pulang? Iya Pak Haji. Kapan? Tadi malam. Kok kayaknya nggak seneng nih pulang? Iyalah. Kenapa? Ya kan saya pulang rindu Pak Haji sama istri. Terus ya malam nggak dikasih. Kenapa? Ya brewok utak gede. Wah ini ditanya, aku si brewok utak getih akang nu manyun, ya manyun lah Kang Haji. Naon sababna si botak jadi merana. Ibu tulis we lumayan eta. Bisa nawaran ka salaki, Kang botak merana henteu. Ya Allah. Iya kan, kalau yang lagi men enak-enakan aja tidur dari lohor sampai asar, kata suaminya, lo ketahuan dosa lo. Kenapa? Lu nggak sholat lohor. Sorry Kang. Men Ramadan siang-siang di kamar makan, kata suaminya dosa lu nggak puasa. Sorry Kang. Men nggak percaya delek bisa. Iya, makanya ibu kalau punya suami nggak sholat nggak puasa, beliin Softtek. Wawalah kan karena sumut nang ada Softtek susah amat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, jauh kualitas puasa kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kualitas saumnya Rasulullah SAW. Kalau bukan karena saum, mungkin gara-gara ibadah haji umroh kita mulia di hadapan Allah. Karena umat yang lain nggak ada haji umroh, maaf. Bandingkan kualitas haji umroh kita Pak Haji, Ibu Haji dengan haji umrohnya Rasulullah SAW, jauh belum ada apa-apanya. Kita mah pulang dari Mekah cuma dapat peci putih doang. Betul nggak? Betul nggak? Ya Allah, ya Rabbana, dapat peci putih, merasakan nikmatnya sholat cuma di Mekah, di Madinah sampai netesin air mata tuh sholat. Mbah Budiman kemarin kemalian tuh aing dulu namanya sebel itu cerita pas budak wae, untung aing mau endotnya pada nangis semuanya. Maaf, dijajarin depan Masjidil Haram, berjajar semuanya. Ayo rombongan semuanya, ada ketinggalan enggak? Enggak Pak Haji, siap semuanya, siap. Masuk haram, bentar lagi maghrib. Ayo talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masuk, nangis melihat Ka'bah semuanya. Kenapa? Apa sih yang harus kita sombongin di dunia? Baru lihat Ka'bah aja udah hilang tuh kesombongan kita. Jabatan mau kita sombongkan, maaf. Waktu kita tawaf sama, telanjang semuanya. Cuma 2 helai kain ihram bawah, atas telanjang semuanya.
Sementara pulang dari sana jangan sombong lagi dengan jabatan. Betul. Harta yang kita sombongkan, maaf, banyak yang lebih kaya di sana. Kenapa kita cuma baru punya Avanza satu aja udah nggak mau nanya sama tetangga? Lewat mulai ditutupin kaca na kabeh. Terus tetangga na marilu. Atuh pan tetangga ge nyarahun kabeh salembur eta mobil teh 4 tahunan. Katanya tina mengkol eta rem mending ngajerit kitu mending kredit. Cicing-cicing ya wajah-wajah kredit unggul. Mudah-mudahan ya hutang-hutang orang lalunas. Semangat amina gede kreditannya. Beda dengan ngangkat. Amin. Berarti isukan jatuh tempo. Ya Allah, jangan sombong. Mobil yang mahal di Indonesia harga 700 juta. Camry, sedan Camry yang mengkilap itu hitam, yang suka dipakai oleh orang yang berdasi, duduk di kursi anggota DPR MPR RI, betul? Maaf, di Mekah tuh Camry 700 juta jadi taksi. Prado, Toyota. Mereka tahu ini lo Prado. Jangkung jarang yang punya Prado di kampung kita. Mekah Prado, nongkrong depan hotel, set, angkat nangtung Prado. Wow. Yang turun supirnya Saudi, mancung, aing pesek. Nu turun supirna jangkung, aing penek. Nu turun da supirna, masya Allah bodas, aing genek. Udah ganteng, cakep, kata saya cocok banget, supirnya cakep, mobilnya Prado. Dibuka bagasi belakang, burudul me. Astagfirullahaladzim, cek aing pelecehan. Di Indonesia ada 800 juta, di itu dipakai ngakut meh. Kepentingan aing yang ngaji, aing yang ceramah. Kebayaan mahi 10 kardus masuk ke ini. Ya Allah, ya Allah. Nggak ada apa-apanya kemewahan kita yang kita banggakan di sini. Baru nyampe Mekah aja nggak ada apa-apanya. Ganteng mau disombongin, maaf banyak yang lebih ganteng di sana. Cantik bu mau disombongin, maaf di Mekah banyak yang lebih cantik. Apalagi lihat orang Mesir, orang Saudi, orang Libanon, masya Allah. Orang Turki, Bang Budiman sampai kelilipan matanya. Lihat orang Turki si Arda. Budiman nggak lihat, pemajikannya ditajong siap. Cantik, mau disombongin, banyak yang lebih cantik. Kenapa? Karena itu semuanya sementara, betul. Bapak ganteng sementara, udah kakek-kakek mah keriput pak. Ibu cantik sementara, waktu muda limit laler aja kepleset. Tapi udah jadi nenek-nenek tuh laler ngontrak di pipi. Ngerendong tak laler. Ya. Makanya santri ya santri, udah menaik nyangan pipa majikan yang ulah kanu gelis. Kena aku robah, mending kanu goreng baik. Mua robah-robah. Goreng betul. Subhanallah. Maaf, semuanya nggak ada apa-apanya, betul? Betul nggak? Apa yang harus disombongin? Harta, jabatan, kedudukan, ilmu, nggak ada apa-apanya. Jangan ngerasain nangis aja waktu sholat di sana aja, karena di depan kita ada Ka'bah. Baru dengar adzan aja udah nyentuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan berkumandang, perasaan ya adzan di Mekah pakai semprani apa? Orang-orang pada kesedot lari ke masjid takut ketinggalan berjamaah. Beda sama di Kerawang, orang denger adzan pada mental. Adzan ada molor-molor di Kerawang gitu. Jadi dia, atau dia mimitina. Udah masuk masjid dengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mulai imam berkumandang di depan. Stong wa'tadilu sulufakum, luruskan saf. Allahu Akbar. Bilal ngikutin dari belakang. Allahu Akbar. Nikmat. Haji umroh capek, ongkosnya mahal, tapi aneh nggak ada yang kapok. Pulang dari sana pengen ke sana lagi. Kenapa? Ada nikmat batin. Nangis yang sholat dengar qiraat, sedih. Lagian imam di situ benar-benar ngerti ayat yang dibaca tentang adab, tentang siksa, sampai nangis. Kita ngikut nangis, meskipun kita nggak ngerti arti ayatnya, ngikut nangis. Bah Budiman cerik wae tak terus. Lain ditanya, bah kunaon cerik wae? Rek kumaha teu cerik, nempo batur cerik. Kuring teu. Kegeran. Padahal latah. Kekaupan batur cerik ngilu cerik. Cekuring halus daripada batur cerik abah sorangan seserian yang dicekek polisi di dia. Kira aku polisi makan polisi. Ya Allah ya Rabbana, nangis. Waktu sholat di Mekah nangis, Pak Haji, Bu Haji. Waktu baca sholawat di makam Nabi nangis di Nabawi, betul. Tapi pulang di Mekah di Madinah, eta haji sholat henteu ceurik deui. Kemana air matamu, Ji? Betul. Salat depan Ka'bah nangis. Balik di Mekah dagang kaceriok henteu ceurik deui. Maca salawat depan makam Rasulullah dari babus salam ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nangis. Kenapa? Malu sama Rasulullah. Apalagi dengar sabdanya Rasulullah, sampaikan para sahabat, para ulama, man zarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepada aku, kata Nabi, setelah aku wafat, maka itu sama dengan berziarah kepada aku ketika aku hidup. Berarti kita ke Mekah, ke Madinah bukan jadi tamu Allah saja, tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah. Nangis, assalamualaikum ya Rasulullah, sholawat kan Nabi cerik. Tapi balik di Nabawi, balik di Mekah, balik di Madinah, haji, Bu Haji, Pak Haji, sholawat henteu cerik deui. Kemana air matamu? Yang belum nasib insya Allah pada nasib, amin. Masa pecinta-pencintaan nggak nasib insya Allah. Tiap tahun terus. Kemarin ketemu Pak Mes balanja yang jadi bere. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana, ketemu di Jeddah. Wah Budiman nggak bejana telat. Maju. Enggak, akhirnya di mana? Semangat ayo. ATM. Alhamdulillah kaya ngobring panggil ke gamis, saya nggak lepis. Karak sekali-kali iya mah nggak pakai lepis, dipaksa ku pamajikan. Di dia mau nuwuhan ya. Sok pakai lepis, ayo pakai kacamata hidung. Apa pagi ceka, iya calo jidah, sok dulu lah. Pakai lepis, mata bisa dipakai deui di kamar mah. Oh di kamar itu dipakai. Doakeun para jamaahnya cenah rarasi, insyaallah haji didoakeun bae di Mekah di Madinah. Sing yakinnya, nu hoyong ka ditu hoyong ka ditu hoyong. Nu teu acan hayang nasib. Tos daftar ka teu acan. Rek saha nu mau mah. Ih ngalamun saya teh mah. Hayang ka ditu aya daftar henteu atuh moal ini teu daftaranna. Ya kan pakai duit, maaf ada yang gratis. Duluin daftar sama Allah. Maaf, yang punya Mekah Madinah Allah. Kalau benar kita merasa masih butuh hidup sama Allah, coba rajinlah minta sama Allah.
perasaan kita nggak butuh sama Allah, nggak rajin kita minta sama Allah. Jangankan minta sendiri, dimintain sama doa mah, dibantu doa sama kiai aja, sama imam di masjid susah cari penggemar amin. Maaf, cari peserta wiridan aja susah. Imam assalamualaikum kakatuhu no kencang geus leungit gitu. Imam assalamualaikum kencang no katuhu luncat. Giliran imam busak banget astagfirullah akhirnya ka tukang tinggal tiluan. Kokol beduk pasaran. Dijajarkeun ku barudak tuh baturan ustaz. Ya Allah ya Rabbana. Kurang masih gak butuh ku Allah. Lamun bener rumah sabutuh ku Allah, rajin minta sama Allah. Mau 10 menit kayak mau 5 menit angkat ke tangan. Ya Allah ya Rabb, nasibkeun abdi Gusti tiasa ka Mekah ka Madinah, tiasa ka Baitullah, tiasa haji, tiasa umroh. Hoyong abdi ngaraoskeun nikmatna maca istighfar di payunan Ka'bah ya Allah. Hoyong abdi ngarasakeun nikmatna ngaos shalawat di payunan makam Rasulullah. Gusti nu gaduh Mekah Madinah, nasibkeun abdi Gusti, gampangkeun rezeki kanggo abdi Gusti. Allah seneng dimintai sama kita. Allah nggak pernah bosan dimintai sama kita, tapi terbalik kita yang bosan minta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai di pentan, wirid di barat sama henteu. Sing salah pena dompet wiridan di atas, entah leungit hurufna ge da nilep wae. Sekalina butuh dibaca salah maca, kuduna mah rojak tanah, mah rojok calana. Rajin minta sama Allah, insya. Apalagi ditambah mintanya tengah malam nangis, mintanya nangis. Itu yang minta nangis cepat diijabah. Contoh akalnya, logikanya, anak kita pagi-pagi, ma jajan 5.000. Siang, ma tadi kemana? Ya terakhir main pabrik duit. Sore, ma kesel tuh mikir bapak sih mulu tuh bapak di bawah terus kebuka duit ya, tapi begitu ningali budak cerik gogoleran tega menjadi indung bener. Budak cerik terus kayaknya saya ngaganekan batu ngelakan jajan dibere gara-gara naon. Coba bangun tengah malam nangis minta sama Allah, masa gak dikasih jalannya? Kosok ibu udang tengah peting kosok kemana? Kucing bapak nanya ke awewe. Ibu kosok udang tengah peting kemana? Dicai ngadonaon aing geus kiih ngisang jorok sia aing ngaliwat bau hansel tadi. Aing geus kiih ngisang cebok geus kiih sare deui amit jarorok sia jarorok urang dieu. Ngobrol lah kudu bener jeung kuring mah kudu bener lah kudu jelas. Puting udang terus kacai ngadonaon kiih geus kiih tah kitu cebok geus cebok calana pake deui calana aja tara make ke calana ih amit celana pakai lagi habis cebok celana pakai dulu. Oh saya setaranjang di biasa lulumpakan amit ih sin jelasan ngobrol nah kudu bener gimana udang penting kacai ki bes ki cebok habis cebok tah gitu pakai celana biasa genya bes pakai celana lempang ke kamar piraku siap molor di WC. Astagfirullah. Ih, amit awewe urang deui. Bororok sesare di WC. Lempang. Ka mana lempangna? Ka kamar, geus teh ka kamar karak. Tah eta jelas aya kitu ngomong. Maaf, dohir kita bangun tengah malam karena pengen kencing bapak ibu. Kenapa iman gak ikut bangun? Harusnya iman ikut bangun. Begitu dohir kita badan kita bangun, ayang kencing, iman bangun. Lihat jam,
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya udah dibangunkan. Sekarang udah jam 2. Berarti engkau sayang kepadaku ya Allah. Aku meminta kepada engkau ya Allah. Banyak kebutuhan ya Allah. Habis kencing, cebok, suci, pakai celana lagi rapi, wudhu, langsung berangkat ke tempat sholat, ampar ke sajadah, 2 sholat, 2 rakaat dulu sholat tegakkan. Apa? Sholat sunat taubat dulu. Harus diawali dengan taubat dulu. Karena intinya kita mau minta sama Allah, mau berdoa, sedangkan berdoa harus bersih. Bukan hanya bersih pakaian, bersih tempat sholat, tapi perilaku kita dibersihkan dulu. Dengan apa? Dengan sholat sunat taubat. Habis taubat, lalu sholat hajat, istikharah, tahajud, silahkan tegakkan di sana. Minta sama Allah sambil nangis di tengah-tengah malam orang sedang tidur nyenyak. Kita curhat sama Allah, minta sama Allah. Insya Allah diijabah. Amin. Sing pada nasibnya, sing tiasa ngaroskeun nikmat sujud di payunan Ka'bah. Amin. Sing tiasa ngaroskeun nikmat maca Quran di payunan Ka'bah. Amin. Sing bisa ngarasakeun nikmat maca dzikir di payunan Baitullah. Amin. Sing tiasa ngarasakeun nikmat maca shalawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti jauh ya, kualitas kita jauh. Lantas apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Satu jawabannya. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah karena ada cintanya Nabi Muhammad. Karena ada cintanya orang ini nih, yang orang kita muliakan ini, Islam Mi'rajnya. Kalau nggak ada cintanya Rasulullah, maaf, kita mungkin hina di hadapan Allah. Karena mengukur dari ibadah kita belum ada apa-apanya. Makanya kita butuh cintanya Nabi Muhammad SAW. Begitu hebat cintanya Rasulullah kepada umatnya, bukan selama hidup beliau saja. Nanti di yaumil mahsyar pun Rasulullah memanggil-manggil umatnya. Bahkan ketika kunci surga, gerbang surga, kuncinya diserahin oleh Allah, oleh malaikatnya Allah. Lalu kata malaikatnya Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, silakan buka gerbang surga. Kau yang berhak membuka duluan. Bagaimana jawaban Rasulullah? Nanti malaikatnya Allah, nanti kapan? Sekarang waktunya dibuka. Nanti dulu, hati saya belum tenang ya malaikat Rabbi. Kenapa? Kalau belum lihat umatku pada selamat semuanya. Hebatnya cinta Nabi Muhammad kau. Lain di dunia unggul. Lagi ninggalkan dunia, wafat Rasulullah. Ternyata di bibirnya Rasulullah cuma kita yang disebut-sebut ummati, ummati, ummati. Umat yang disebut. Di yaumil mahsyar umatnya yang disebut. Makanya kata Nabi, ada namaku diantaranya Al-Hashir. Apa Al-Hashir? Pengumpul. Alladhi yahsyurun nas ala qadamayya. Itu dari hadisnya Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Sesungguhnya aku punya banyak nama, kata Nabi. Aku punya banyak nama. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku adalah Ahmad. Saya tegaskan lagi, Ahmad adalah nama Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ahmad, ismuhu Ahmad adalah afdalu min asma'i Rasulullah SAW. Bukan Mirja yang diaku-aku Mirja, bukan Musaddiq, bukan Ahmad Pepe, tapi Ahmad di sana adalah afdalu min asma'i Rasulullah SAW. Surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Nabi Isa, risalahku nanti akan disempurnakan oleh Nabi terakhir setelah aku, namanya Ahmad. Ahmad di sana adalah afdalu min asma'i Rasulullah SAW. Ahmad adalah nama dari Nabi Muhammad. Makanya dijelasin oleh Nabi, innali asma'an, aku punya banyak nama. Ana Muhammadun, aku Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku Ahmad. Wa ana al-Mahi, dan aku al-Mahi. Apa al-Mahi? Menghapus. Wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu ta'ala biyal kufra. Kenapa dinamai Al-Mahi? Rasulullah menghapus karena siapa saja yang menyebut nama-nama Nabi Muhammad didasari cinta dan iman kepada Nabi Muhammad, maka kekufurannya dihapuskan oleh Allah.
begitu agung nama Rasulullah. Subhanallah. Wa al-hasyir, dan aku al-hasyir. Apa al-hasyir? Alladzi yahsyurun nas ala qadamayya, yang mana umat-umatku nanti akan berkumpul di depanku. Amin. Wa anal aqib, dan aku aqib. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, penutup, penyempurna, tidak ada lagi nabi setelah aku. Harga mati, tidak ada tawar menawar. Nabi Muhammad, nabi terakhir, rasul terakhir. Kuatkan iman, insya Allah. Untung ada cintanya Nabi Muhammad. Ini yang membuat kita mulia jadi umatnya Rasulullah, karena kita memiliki cinta kepada Nabi, dan Nabi pun mencintai kita umatnya. Alhamdulillah. Hebatnya Rasulullah, saking cinta sama kita, kalau nyebut-nyebut umatnya Rasulullah nangis, Pak. Kalau Rasul menyebut-nyebut, manggil-manggil kita, umatnya nangis. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Fabakan Nabi SAW hatta yaqulla, ya Allah umatku umatku, ya Allah umatku umatku. Nangislah Rasulullah sampai air matanya membasahi jenggotnya. Malaikat datang, apa yang membuat kau nangis ya Rasulullah? Rasul jawab, aku lagi ingat sama umatku. Maka malaikat menghadap lagi Allah, ya Allah ya Rabb, Rasulmu nangis karena lagi ingat sama umatnya. Bagaimana kata Allah? Malaikatku, coba tolong dihibur supaya hilang kesedihannya. Bagaimana ya Allah menghiburnya? Sampaikan kepada Rasulku, kepada Muhammad, aku sudah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari, semuanya untuk Muhammad. Maka Jibril datang lagi menghadap Rasul. Rasul kaget, ada apa lagi Jibril? Aku membawa kabar. Kabar apa? Yang bisa menghilangkan kesedihanmu. Mana Jibril, cepat sampaikan. Allah telah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari, semuanya untukmu ya Rasulullah. Tapi Rasul gak senyum, Rasul gak bahagia dengar berita itu. Rasul tetap nangis. Kata Jibril, kenapa kau gak bahagia ya Rasulullah? Padahal itu kabar baik. Rasul tanya, Jibril, pasti semua benar? Iya. Allah nyediain ribuan istana surga untuk aku. Iya. Satu istana surga diisi ribuan bidadari untukku. Betul. Sekarang aku tanya Jibril, fakaifa bi ummati? Jibril, bagaimana untuk umatku? Tetap Rasul ingat sama kita. Bagaimana untuk umatku Jibril? Jibril nggak bisa jawab, balik lagi, ya Allah ya Rabb, Rasulmu tetap nangis, malah nanyain bagaimana untuk umatnya. Maka Allah jawab, inna sanurudika fi ummatika wa la nasu'uk. Jibril langsung menghadap Rasulullah. Ada apa lagi Jibril? Ada kabar baik. Apa kabarnya? Allah ridho terhadapmu ya Rasulullah. Allah meridhoi apa yang kau ridhoi ya Rasulullah. Dan Allah tidak akan melupakan umatmu. Begitu kita dapat jaminan, disebut dapat jaminan, maka Rasul pun berhenti nangis, balik ngadep malaikat Jibril. Bagaimana kata Rasulullah? Idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah, aku nggak rela kalau seandainya ada satu saja umatku yang masuk neraka. Aku nggak rela. Luar biasa cintanya Rasulullah. Subhan. Makanya yang membuat kita mulia di hadapan Allah, lihat, ada cintanya, ada belanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngebelain kita terus, mencintai kita terus. Makanya wajarlah datang muludan, kita gebiarkan muludannya. Datang Isra Mi'raj, kita peringati Isra Mi'rajnya. Kenapa sih? Kenapa yang kita peringati Maulud Rajab Muharramnya? Itu adalah manusia satu-satunya yang paling besar jasanya untuk kita. Betul? Kalau nggak ada jasa beliau Rasulullah SAW, mungkin kita hina di hadapan Allah. Makanya jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa untuk orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing pintar nyen jasa kabatur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Wajar kurang keringan jasa, keluarga bikin jasa mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau korbankan, kita korbankan semuanya, insya Allah akan jadi tabungan amal soleh yang kita sampai di depan Rasulullah. Amin.
Kerenyian jasa itu orang terek saperak 2 perak dikorbankan rek tanagana rek pikiran anak jadi jasa. Aya bukti di payunan Rasulullah SAW. Ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Yuk sing bisa nyen jasa ka batur. Kalau anda memang nggak seneng diam, jangan dulu mengharamkan. Betul, rajaban haram, muludan haram, cicing banget. Da urang kita ngalele ka batur man deledek wae aing mau cicing. Kamana Kang Haji? Rajaban. Oh teu ditu na Kang Haji. Kan ngeunah eta ngomong gitu. Sampeukeun ngomongan dia. Nya rajaban eueuh teu ditu. Sia ieu teu ditu. Kan ngahuleng begitu. Maksudnya naon Kang Haji? Oh ente tadi maksudnya naon? Nya rajaban eueuh teu ditu. Ayeuna kuring nanya sia irah teu ditu. Mawa naon sia teu ditu? Panghijeung saha sia di ditu? Irah sia rek ditu deui. Mungkin liur eta jelema di kitu. Kok Kang Haji jadi gitu? Bagaimana sih gitu? Atau lamun mau di gitu-gitunya ulah gitu. Tah gitu. Enggak resep kalau gitu. Makanya orang dia ulah gitu. Kalau memang belum senang, udah diam aja. Tapi tolong mampu saling menghargai, betul nggak? Hukumnya apa? Rajaban. Adek enggak Pak. Saya waktu kuliah nggak diajarin rajaban, nggak apa-apa. Adek mau kemana? Saya mau tadarus aja Pak di rumah baca Quran. Bagus deh, adek tadarus baca Quran. Jadi berkah kampung kita. Aduh, alhamdulillah Pak, saya didoain. Bapak yang mau rajaban, saya doain Pak. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin deh. Doa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam kalau begitu indah banget. Betul nggak? Saya yakin Islam yang mayoritas jumlah di dunia terbesar di Indonesia, kalau sudah mengedepankan ukhuwah Islamiyah, kalau sudah mengedepankan persatuan dan kesatuan, saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadayallahu wa iyyakum ajmain. Rasulullah SAW ketika disebutkan umatnya selalu menangis saking cintanya sama kita. Apakah kita pernah nangis? Paling kamu dipimpin, wah istighosah karak milu ceurik istighosah sorangan teu bisa diceurik kan. Sok ayo paling baca sholawat di itu di Madinah, sholawat karak ceurik hareupeun Nabi di dinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sholawatnya sekali mewek 3 jam. Sakitu mah daek ceurik alhamdulillah. Sudah balik di Mekah rek ceurik deui di dia sholawat. Ini hese kana ceurik deui. Sugan maca sholawat na eueuh bari ngabayangkeun salaki nyandung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sudah gitu karena bisa cerik dari wae itu bisa keneh wae jempol suku karena tembok karena atau karena sela-sela pantau budang keneh budak bersare yang budang panggeblukeun pantau itu cuma berselawat bisa cerik gencet ke suku gencet ku pantau jeker Allahumma malaikat aing moal kajebak bisa nyurucun ya Allah. Mudah-mudahan orang singkeng syafaatna amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum. Sahabat pernah bertanya, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Siapa sih yang kau cintai, yang kau rindukan ya Rasulullah? Orang yang aku rindukan adalah orang yang senang betah diam di tempat ibadah. Jadi tak bulan Rajab ayeuna pinuh urang ka mana-mana we rajaban komo ibu-ibu mah geus luwih capek. Yakin isu aya rajaban hadir ibu-ibu mah. Lohor aya rajaban datang. Puting aya rajaban bijil penampakan ibu-ibu tah. Ya, mun bapak-bapak loba alasan isu tara hadir kan gawe. Berang di jalan cangkali penting capek jelas masuk sutradara iblis pengatur skenario setan atau
Pandina jiwa orang cek ulama sufi ayat 2 presiden mimpin ngendalikan Raisuddin dan Raisun Naksi. Raisuddin pemimpin agama dikendalikan ku iman, Raisun Naksi kadang-kadang setan milu ngendalikan dirinya. Cek iman ayat rajaban dicereok berangkat peperihan mingguan para datang rajaban rek datang cek nafsu ulah capek lagi balik digawe mending reureuf di iman nggak jawab dan baik bari capek bari reureuf bari ngaji nafsu ngahalangan deh iya lapar neng di imah dahar ka dapur iman nggak jawab panitia ngejo panitia masak nafsu ngahalangan deh ulah tunduh mending sare di imah iman nggak jawab dan baik tunduh oge bari ngaji bari sare sabab kiai lo mengajelaskan sare na jelema ngaji menang ganjaran mantap dipakai dalil eta bisa eta si eta mati ngaji sare nafsu ngahalangan deh hujan iman nggak jawab payung nafsu ngahalangan di poek jalan lagi ya baterai iman alhamdulillah ibu betah di dia bapak betah gara-gara ayah iman lamun teu iman ka Allah kan abi moal betah benar tuh didorong ku rasa iman subhanallah atuh memperingati Isra Mi'raj gara-gara iman bener nya ekologika macan ka hati lamun iman acan narima lamun iman geus narima naon nu teu ka hati ku akal kitu kan mantak narima kejadian Isra Mi'raj mah kudu iman nu narima heula lamun iman geus narima salurkeun kana pikiran kana akal apa yang enggak masuk akal Rasul bisa Isra Mi'raj bisa ruh dan jasadnya berangkat ngapung terbang iya emang udah punya peralatan canggih modern belum emang punya modal miliaran dolar buat terbang jadi astronot belum nggak punya kok bisa sebab iman geus narima ya iman akidah geus narima kok bisa kenapa sebab bukan kemauan Rasul tapi kemauan Allah bukan berjalan sendiri tapi dijalankan oleh Allah kalau urusannya kemauan Allah apapun buat Allah mudah gampang fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri subhanallah makanya diawali dengan tasbih subhanalladzi asra bi'abdihi laylan dilalatan ala tajid nuduhkeun karena kejadian luar biasa ya ini buat negesin soalnya masih ada sebagian kecil umat Islam yang menganggap Isra Mi'raj Nabi ruhnya saja tidak dengan jasadnya lamun ruhna wungkul berangkat atau mimpi gitu caranya berarti sholat 5 waktu hasil mimpi dong berarti surat An-Najmu salah perlu dikoreksi sedangkan dalam surat An-Najmu Allah tegesin lagi bahwa Rasul di Sidratil Muntaha melihat malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri berarti bukan mimpi nyata Rasul alami afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha Rasul melihat malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri di mana? Di Sidratil Muntaha bukan mimpi tapi nyata kalau nyata berarti ruh dan jasadnya Rasulullah berangkat kok bisa? Sebab kemauan Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun kecil bagi Allah mudah bagi Allah enak di udah ku akal matong Isra Mi'raj hirup kurang teh ka hati ku akal lamun can iman narima mah sok kurang pernah hirup di jero beuteung indung pernah hidup dalam perut ibu pernah berapa bulan Bu jawab berapa bulan Bapak jawab berapa bulan Pak mungkin Bapak yang lebih tahu sebab sering nengok berapa bulan Pak Ibu berapa bulan Bu betul 9 bulan coba hitung ibu hamil bulan pertama 1 bulan hamil emang udah ada itu anak belum boro-boro aya bentuk terak gumpalan darah berarti 9 udah kurang 1 2 bulan hamil baru diperkuat 3 bulan bentuk tulang 4 bulan ngajirim ngebentuk manusia naik ke 5 bulan ditiupkan ruh oleh Allah mulai terasa betul usik naik ke 5 bulan ribut ka bapana dikatuhu wae tuh geus ngajak main bola tuh gimana dikatuhu cek bapana lalaki 8 bulan pindah ke kiri Pak di kiri terus awe sebulan deui eta rek ngajuru Pak budak teh di tengah wae bencong
Ibu yang lagi hamil jangan banyak mikir begitu, mau di kanan, mau di kencang, mau di kiri, mau di tengah, yang penting anak sehat, panjang umur, normal, begitu aja Bu. Soleh, solehah, betul. Aku Bu lagi kencang, awewe, tengah-tengah, sebel deh. Kalau kamu pergi ke indung sebel. Itu lagi itu banyak berpikir aja, banyak ibadah. Nah, kalau dihitung dari 5 bulan, lahir 9 bulan keluar, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 5 bulan pernah ngalamin hidup dalam perut ibu bernapas. Betul? Coba kejar dengan logika, nggak masuk akal. Melewat mana napas anak kita dalam perut ibu? Nah, emang di perut ibu banyak jendela buat anak kita napas? Kayak gerbang hiji-hijin ke perbuting bapak anak. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, semuanya diatur oleh Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ini pelajaran yang pertama, kuatkan iman kita, karena iman kita yajid wa yanqus, yajid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah iman kita ketika dibawa taat, berkurang iman kita ketika dibawa maksiat. Makanya kalau bisa dibawa taat terus supaya semakin kuat keimanan kita. Hanya dengan iman saja baru kita nerima. Iman setelah menerima iman, maka masuk logika. Apa yang nggak dimengerti oleh akal, karena semuanya diperbuat oleh Allah, karena semuanya ditentukan oleh Allah, karena semuanya dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk raih cintanya Rasulullah dan rindunya Rasulullah, betah di tempat ibadah. Amin. Yang kedua, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Umatku yang senang membasahi bibirnya dengan istighfar. Makanya ingat apa yang disampaikan, yang diceritakan dan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu. La yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil muhtad. Nggak ada manfaat bagi umat akhir zaman setelah membaca Al-Quran, maka 2 kalimat ini bermanfaat lagi. Apa yang 2 perkara ini? Yang pertama, siang malam bibirnya basah membaca istighfar. Yang kedua, siang malam bibirnya basah membaca sholawat. Yuk kurang lobakan istighfar, lobakan baca sholawat. Ingat, mungkin ibu pernah dengar semuanya, bapak pernah dengar semuanya, biar diulang lagi supaya kuat keyakinan kita. Ingat riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di masa tuanya punya cerita begitu indah. Dari Mesir, nggak ada yang ngundang, nggak ada mimpi apa-apa, ujuk-ujuk hayang berangkat. Baik, itu Imam Ahmad pengen aja berangkat ke Irak. Dari Mesir jauh ke Irak, Imam Ahmad berangkat. Ceritanya singkat cerita nih, Imam Ahmad bin Hambal udah nyampe ke Irak di kota Basrah. Di kota Basrah pas maghrib, lihat ada masjid gede. Kata Imam Ahmad bin Hambal, mau sholat berjamaah aja di masjidnya, di sholat maghrib di masjid. Ini orang-orang yang di Basrah di masjid nggak kenal. Ada kakek-kakek tua yang ikut numpang sholat berjamaah, padahal namanya udah terkenal di Basrah pun udah terkenal namanya. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, ulama besar. Ketika beres sholat maghrib, kata Imam Ahmad bin Hambal, mau nginep di mana, nggak punya kenalan. Udah i'tikaf aja di masjid sampai isya. Udah sampai isya, beres berjamaah sholat isya, Imam Ahmad tidur di masjid. Ternyata diusir sama merebut masjid. Ini merebut masjid nggak kenal siapa yang tidur di masjid. Udah. Iya tempat ibadah, iya tempat sholat. Udah sana di masjid. Dengar teh tetep apalin, gue tenang gue teh ulama besar. Ya Imam Ahmad nuturkan we keluar, terus pindah tidur di emper masjid di luar. Diusir lagi, jangan tidur di masjid, ini buat ibadah. Ketika Imam Ahmad diusir di luar masjid, di seberang masjid, di depan masjid ada rumah. Tuh yang punya rumah lagi pas keluar nengok, ada kakek-kakek diusir sama merebut masjid. Itu kata yang punya rumah, bah, di sini aja istirahatnya di rumah saya, bah. Imam Ahmad bangun langsung berangkat ke rumah itu. Terima kasih nak, abah nggak bisa nginep di mana-mana karena abah nih pendatang. Dari mana bah? Abah dari Mesir. Jauh amat bah. Udah istirahat di rumah saya. Kebetulan saya hidup sendirian di sini. Keluarga saya udah nggak ada. Tuh kamar ada yang kosong. Silakan abah tidur. Mau tidur aja istirahat.
cuma saya nggak nemenin Mbah. Kenapa? Saya punya pekerjaan tiap malam tuh saya kerja, makanya maaf saja Mbah, nanti kalau Abah istirahat tidur keganggu. Apa? Ini mesin-mesin yang di tengah rumah. Ini mesin apa nak? Ini mesin roti, karena saya suka bikin roti sampai subuh. Habis sholat subuh ini roti saya jual ke pasar tiap malam Mbah, begitu. Kata Imam Ahmad, ya silahkan kamu kerja, abang mau tidur. Imam Ahmad masuk kamar istirahat, ternyata nggak bisa tidur, bising karena dengar suara mesin roti. Bukan, kaget penasaran dengar tukang roti yang punya rumah bibirnya nggak diem baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus sambil kerja istighfar bibirnya. Imam Ahmad penasaran, hebat amat itu tukang roti, sambil kerja bibirnya istighfar terus. Penasaran kuatnya sampai jam berapa nih, ditungguin nama Imam Ahmad sampai tengah malam masih istighfar, mentok-mentok sampai subuh. Adzan subuh di masjid baru berhenti tukang roti kerja sama baca istighfar. Imam Ahmad keluar dari kamar, kata tukang roti yang punya rumah itu, Bah, cukup istirahatnya. Boro-boro, emang apa istirahat? Gak bisa tidur, bising sama mesin roti. Bukan, kenapa? Ribet nggak dengan bibir siap, kunau istighfar terus. Kata tukang roti, ya udah biasa Bah, udah biasa. Sejak kapan kamu ngamalin istighfar? Baru 10 tahun Bah. 10 tahun istighfar terus? Iya. Kamu tahu dari mana amalan istighfar? Gini Bah, kan di masjid ini ada ulama Bah, dulu guru saya, sekarang almarhum, udah wafat tuh, makomnya dekat pengimaman. Saya sering ikut pengajian dulu Bah. Pernah itu guru saya almarhum membahas, barang siapa yang membaca istighfar maka Allah akan kasih fadilah, keutamaan. Bahkan dari istighfar yang kita amalkan maka cita-cita kita akan dikabulkan. Silahkan minta sama Allah. Lalu saya minta apa kamu? Yang pertama saya minta, ya Allah kasih saya pekerjaan yang halal yang tidak meninggalkan ibadah. Diijabah Bah. Saya jadi tukang roti, saya kerja tiap hari terus di sini, tapi saya tidak meninggalkan sholat berjamaah. Subhanallah. Yang kedua apa? Yang kedua saya minta sama Allah, ya Allah dengan keutamaan baca istighfar saya, nasibkan saya setahun sekali bisa haji, bisa ziarah ke Rasulullah. Alhamdulillah Bah, udah 10 kali saya. Yang ketiga apa? Yang ketiga Bah, ini yang belum diijabah. Maksudnya apa? Itu guru saya dulu pernah ngejelasin bahwa fadilah istighfar itu sudah diamalkan oleh salah seorang ulama besar, ulama Allah bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad. Ini tukang roti belum tahu Imam Ahmadnya ada di depan. Kata Imam Ahmad terus, nah aku minta sama Allah yang ketiga, ya Allah dengan keutamaan istighfar, ya Allah pertemukan saya dengan ulamamu Imam Ahmad bin Hanbal. Netes air mata Imam Ahmad, nangis. Kata tukang roti, Bah kenapa nangis? Kata Imam Ahmad, doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Yang mana Bah? Yang dua udah, yang satu belum. Semuanya udah dikabul. Belum Bah, saya pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ulama yang ngejelasin fadilah keutamaan istighfar. Itu kata almarhum guru saya. Maka saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Udah ketemu. Kapan Bah? Malam ini. Di mana? Di rumahmu. Abah siapa? Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Dipeluklah Imam Ahmad oleh tukang roti, nangis kedua-duanya bagaikan sahabat yang puluhan tahun nggak ketemu, rindu ketemu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, pantes hati saya dari Mesir jauh-jauh pengen berangkat ke Irak, nggak ada yang ngundang, nggak ada mimpi, pengen aja jalan kaki dari Mesir langsung ke Irak, sampailah ke Basra, sampai ketemu denganmu. Ternyata yang ngundang aku datang ke sini adalah istighfar yang kau amalkan. Itu yang mengundang aku datang. Ayo, amalkan dari sekarang. Gak ketemu di sini, nanti dia mahsyar ketemu. Ketemu ulama-ulama hebat. Amin. Ketemu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu
Itu saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa ting-ting naik nah? Tenten pas jam 12 ya. Sabab ieu poal tasir nangis mulai melempem. Teman ini mangis dia tinggal 2 watt. Bapak-bapak tinggal 1 watt. Sekali nggak gebrak langsung terus tekuat mual masuk apa ting-ting kena tinggal awak kue dari lain jojon begitu makanya resikonya di kemalaman tinggi tapi kena alhamdulillah bismillah silaturahmi mudah-mudahan emang karena bapak kesalahan kemudahan azab mubarak mudah-mudahan dihampura wa kun akhiril mubtadi busamihan wa kun islahil fasadi rasihan wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benernya, mudah-mudahan itu ilmu semata-mata hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bermanfaat buat kita semuanya. Jangan dulu bubar kalau belum ditutup doa sama guru-guru kita nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus maju dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah